Ketika Mutiara membantu ibu-ibu itu mengangkut barangnya, Mutiara pun sangat senang sekali mendapatkan uang atas kerja itu. Kenzo pun melihat Mutiara dan berteriak memanggil Mutiara. Ketika Mutiara melihat Kenzo, Mutiara pun lantas kabur dari Kenzo. Mutiara tak mau jika ditangkap oleh Kenzo. Mutiara pun juga tak mau dipaksa untuk balik lagi ke rumah Kenzo. Ketika Kenzo mengejar Mutiara, Mutiara pun bersembunyi di bawah sebuah terpal. Kenzo saat itu tidak melihat Mutiara. Sementara itu Aditya pun berkata kepada Rianti. Aditya merasa jika keluarganya berantakan kacau seperti ini. Aditya pun tanyakan kepada Rianti kenapa Rianti hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Aditya. Ketika Bi Ipah meletakkan makanan di atas meja itu, Aditya pun bertanya kepada Bi Ipah kenapa Bi Ipah bersedih. Bi Ipah katakan kepada Aditya jika Bi Ipah kepikiran dengan Mutiara. Bi Ipah sudah menganggap Mutiara sebagai anak kandungnya sendiri. Aditya pun berkata kepada Rianti jika Mutiara tidak diusir oleh Rianti, pastinya Aura berada di rumah saat ini. Aditya pun lantas menyalahkan Rianti. Aditya katakan kepada Rianti jika Rianti banyak mengecewakan daripada membuat kebahagiaan. Aditya pun lantas mengizinkan Bi Ipah untuk mencari Mutiara hari ini. Rianti pun tak setuju dengan Aditya. Aditya pun minta Rianti berpikir, jika Mutiara balik, Aurel pasti balik lagi ke rumah itu. Dalam hati Aditya, sebenarnya Aditya tidak setuju jika Aurel sampai tidak pulang karena mencari Mutiara. Sementara itu, Aditya pun merasa kangen dengan kopi buatan Mutiara. Aditya pun merasa jika Mutiara banyak kesamaan dengan Widuri. Aditya pun minta Nunu untuk menghandle semua pekerjaan karena Bi Ipah bakal mencari Mutiara. Sementara itu sebuah truk memuat barang-barang ilegal dan tak mau orang tahu. Saat itu Mutiara pun bertanya kepada dua pemuda itu. Mutiara tanyakan, di manakah tempat makan yang enak dan murah. Pria itu pun lantas beri petunjuk kepada Mutiara. Namun pria itu takut jika Mutiara tahu rahasia mereka. Pria itu pun lantas mengikuti Mutiara. Sementara itu Sandra dan Rianti pun bertemu. Rianti pun tanyakan kepada Sandra apakah Sandra punya pacar ataukah tidak. Sandra katakan tak punya pacar dan Sandra sedang menunggu Kenzo. Rianti pun kembali bertanya kepada Sandra apakah Sandra suka dengan laki-laki yang sudah tua ataukah yang muda. Sandra pun akui kepada Rianti jika Sandra lebih suka pada laki-laki yang lebih tua. Rianti pun juga bertanya kepada Sandra waktu di rumah sakit itu apakah Sandra melihat Tante Rianti bersama dengan seseorang ataukah tidak. Sandra pun merasa heran kenapa Rianti menanyakan pertanyaan seperti itu kepada dirinya. Sementara itu Sandra pun takut jika salah jawab pada Rianti. Sandra pun katakan kepada Rianti tidak melihat siapapun. Rianti pun lantas mengingatkan Sandra agar Sandra tak usah buka mulut dan tak usah ikut campur urusan Rianti. Mendengar ucapan Rianti, Sandra pun berpikir jika Rianti punya pacar gelap dan itu adalah ayahnya Kenzo. Rianti pun minta Sandra agar Sandra tidak merebut apa yang telah dimiliki oleh Rianti, karena Rianti bakal pertahankan itu semua sampai kapanpun. Sandra pun mengerti dengan ucapan Rianti. Sandra pun merasa jika Rianti aneh sekali kenapa tiba-tiba bicara seperti itu. Sandra pun lantas pergi ke tempat Kenzo ketika Kenzo sedang mencari Mutiara di pasar itu. Sementara itu Rianti pun sangat senang jika Aura sudah ketemu. Rianti pun berharap jika Mutiara tidak ikut pulang ke rumahnya. Sandra pun lantas menghubungi Kayla. Kayla pun beritahu Sandra jika Kenzo sedang mencari Mutiara. Kayla pun juga beritahu Sandra jika Aura sudah ketemu. Sandra pun lantas marah kepada Kayla, minta Kayla kapok. Sandra minta Kayla pulang dan ambil kopernya di rumah itu. Sandra kesal kepada Kayla karena Kayla berduaan dengan Kenzo mencari Mutiara. Kayla yang merasa jika dirinya diusir oleh Sandra. Kayla pun merasa jika ini saatnya bagi Kayla untuk hidup mandiri, lepas dari Sandra.
Kayla pun melihat Mutiara yang bisa hidup sendirian. Kayla juga bisa melakukan itu. Sementara itu, Evan pun mengantar Aurel ke kampusnya. Aurel pun ucapkan terima kasih kepada Evan karena Evan sudah mengantar Aurel ke kampus dan telah membantu mencari Mutiara. Rianti pun lantas menemui Aurel. Rianti pun khawatir dengan keadaan Aurel. Rianti pun lantas minta maaf kepada Aurel dan minta Aurel pulang. Aurel pun merasa heran kenapa mamanya tiba-tiba minta Aurel pulang. Aurel pun merasa jika mamanya telah dimarahi oleh papanya. Rianti pun memohon kepada Aurel jika Rianti tak bermaksud melakukan itu dan setega itu kepada Aurel. Aurel katakan kepada Rianti jika Aurel bakal pulang jika mama mengizinkan Mutiara tinggal di rumahnya. Rianti pun lantas kesal kenapa semuanya tentang Mutiara. Aurel melawan Rianti karena Mutiara. Rianti pun katakan kepada Aurel jika Aurel sayang pada mamanya, minta Aurel pulang. Aurel pun merasa jika mamanya keras kepala. Aurel katakan jika sayang pada mamanya, tapi tak suka dengan sikap mamanya kepada Mutiara. Saat itu Mutiara akhirnya bisa makan. Dua orang pria itu melihat Mutiara. Pria itu tanyakan kepada Mutiara, Mutiara dari mana? Mutiara pun lantas jujur kepada pria itu jika Mutiara dari kampung dan Mutiara baru saja berhenti jadi asisten rumah tangga. Dan sekarang Mutiara sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa balik lagi ke kampungnya. Pria itu sangat senang jika Mutiara tidak tahu rahasia mereka. Pria itu ingin manfaatkan Mutiara untuk membantu mereka. Pria itu tanyakan pada Mutiara apakah Mutiara ingin bekerja. Mutiara pun sangat senang sekali mendapatkan pekerjaan dari pria itu. Sementara itu, Sandra pun baru sampai di pasar itu. Sandra pun melihat Mutiara sedang mengangkut barang itu ke atas sebuah truk. Setelah Mutiara menyelesaikan pekerjaannya, Mutiara pun lantas dibayar. Mutiara pun sangat senang sekali mendapatkan uang yang banyak atas pekerjaan itu. Ketika Mutiara sendirian, Mutiara pun tak sengaja melihat Kenzo. Mutiara pun lantas sembunyi dalam mobil box itu. Kenzo pun tidak melihat Mutiara. Sandra yang melihat Mutiara, Sandra pun gunakan kesempatan itu untuk mengunci Mutiara di dalam mobil box itu. Bahkan Sandra sudah membuang kunci box itu. Mutiara pun lantas kaget jika ada yang menguncinya dari luar. Sementara itu Kayla pun tak sengaja mendengar Sandra telepon dengan Rianti. Sandra katakan pada Rianti jika Sandra sudah mengunci Mutiara dalam mobil box itu. Kayla pun melihat mobil box itu. Kayla pun memoto mobil itu dan mengirimkannya kepada Kenzo. Sementara itu di sisi lain, Mutiara pun lantas panik jika mobil itu jalan. Mutiara pun berpikir bakal dibawa ke luar kota. Kenzo pun lantas melihat mobil box itu. Kayla katakan kepada Kenzo jika Kayla sangat yakin jika Mutiara ada di dalam mobil box itu. Kenzo pun berusaha untuk menyelamatkan Mutiara.